Jangan sekali-sekali menggunakan pakaian berwarna hijau saat berkunjung ke pantai selatan Jawa. Berani melanggarnya, bersiaplah tertimpa kutukan dan nasib sial dari sosok mistis paling terkenal di Jawa, Nyi Roro Kidul. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa ia sangat ditakuti? Dan ada apa dengan kamar-kamar di beberapa hotel di selatan Jawa? Untuk yang berani, silakan lanjutkan video ini. Memakai pakaian berwarna hijau adalah pantangan di pantai selatan Jawa. Jangan coba-coba menerabas. Sudah banyak yang jadi korban gara-gara melanggar larangan mistis ini. Ada yang terhempas ombak, ada yang hilang ditelan buih-buih samudra. Semua dipercaya adalah kutukan sosok yang disebut Nyi Roro Kidul. Konon, hijau adalah warna kesukaannya. Sehingga jika mengenakan pakaian berwarna hijau ke pantai Laut Selatan, akan membuat pemakainya dilahap Laut Selatan untuk dijadikan tentara atau pelayannya. Untuk menghindari bencana dan musibah, setiap tahun masyarakat nelayan pantai selatan Jawa melakukan sedekah laut sebagai persembahan kepada Sang Ratu, agar menjaga keselamatan para nelayan dan membantu perbaikan dan penghasilan. Nasi, sayuran, dan berbagai hasil pertanian, ayam, tenun batik, dan kosmetik dilarung untuk Sang Ratu. Sementara, bagi pengusaha khususnya pemilik hotel di pantai selatan Jawa dan Bali menyediakan ruang khusus bagi Sang Ratu. Seperti kamar 327 dan 2401 di Hotel Grand Bali Beach, lalu kamar 308 di Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu. Kamar-kamar tersebut didekorasi dengan warna hijau dan diberi sesajen tiap harinya. Kamar tersebut dipercaya sebagai kamar angker dan punya kekuatan mistis. Kebakaran besar tanggal 20 Januari 1993 di Hotel Grand Bali Beach, di mana kamar Ratu Pantai Selatan menjadi satu-satunya kamar yang tidak terbakar, menambah kuatnya kesan mistis dan angkernya sosok legendaris di masyarakat Jawa ini. Ratu Laut Selatan merujuk pada dua nama. Yang pertama adalah Kanjeng Ratu Kidul, dan yang kedua Nyi Roro Kidul. Keduanya adalah sosok yang berbeda. Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai roh suci penguasa Samudra Hindia. Sementara Nyi Roro Kidul adalah patih, pengawal setianya yang menguasai salah satu tepian Samudra Hindia, yakni kawasan pantai selatan yang terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat. Asal-usul Kanjeng dan Nyi Roro Kidul punya beberapa versi. Salah satunya pada cerita rakyat Sunda tentang Putri Tunggal Raja Munding Wangi dari Kerajaan Sunda Pajajaran, yakni Dewi Kandita yang diusir dari kerajaan. Hal ini karena wajahnya memburuk hasil guna-guna ibu tiri gila kekuasaan. Berlari ke lautan selatan, ia menenggelamkan diri setelah mendengar suara goib. Air lautan lantas melenyapkan kudis dan bisulnya dan berubah menjadi cantik, lalu akhirnya menjadi ratu lelembut di kawasan pantai selatan. Cerita rakyat Sunda lainnya mengisahkan ratu dari kerajaan Joyo Kulon, Banyu Bening, yang menderita lepra, kemudian berkelana menuju selatan. Ia lalu menghilang setelah ditelan ombak yang besar. Sementara versi kesusastraan Jawa Baru yang muncul setelah masuknya Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga 16 Masehi juga menyebut nama Ratu Angin-Angin, sosok ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa dan pemilik istana di Laut Selatan. Versi yang berbeda-beda ini hanya punya satu titik persamaan. Putri yang menyemburkan diri ke lautan karena penyakit,
lalu berubah menjadi penguasa laut. Tapi semua ceritanya tetap saja menyisakan misteri. Kisah misteri Nyi Roro Kidul sudah lama menjadi kepercayaan dan cerita rakyat yang melegenda. Bukan hanya kalangan masyarakat biasa, melainkan juga orang-orang terkenal. Bahkan, Presiden pertama Indonesia Bung Karno pernah mengatakan, pemimpin yang hebat hanya akan menjadi hebat jikalau beristrikan Ratu Pantai Selatan. Raja Jogja Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga pernah menceritakan pengalaman mistisnya bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Ia menggambarkannya sebagai wanita cantik saat bulan purnama dan wanita tua pada malam-malam lainnya. Ada juga kisah pejuang Bung Tomo yang mengaku pernah melihat kereta kencana Nyi Roro Kidul saat perang gerilya. Saat itu, Bung Tomo melompat ke jurang untuk menyelamatkan diri. Lalu, pada malam harinya, Bung Tomo mendengar suara pasukan dan kereta kencana yang disinyalir perwujudan dari Nyi Roro Kidul. Selain pengakuan dari orang-orang penting, beberapa artis juga mengaku pernah melihat ataupun berinteraksi dengan Nyi Roro Kidul, seperti Roro Fitria, Julia Perez, Chef Aiko, hingga Bopak Castello. Mereka mengaku melihat perwujudan Nyi Roro Kidul sebagai wanita yang cantik dan berpakaian serba hijau. Dan masih banyak lagi kisah-kisah serupa yang mengaku berinteraksi langsung dengan Nyi Roro Kidul. Kisah mistis dari Nyi Roro Kidul juga sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa besar, seperti tsunami besar pantai selatan di tahun 1600 yang dipercaya sebagai akibat hawa panas dari semedi Panembahan Senopati yang mengganggu penghuni lautan hingga akhirnya membentuk gelombang besar dan menghancurkan semua yang ada di daratan. Juga letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 yang dipercaya sebagai ledakan meriam pasukan Nyi Roro Kidul. Namun kejadian-kejadian yang paling sering dikaitkan dengan kesan angker dan mistis penguasa pantai selatan ini adalah pantangan berbaju hijau. Namun sudah banyak yang menjelaskan mengenai hal ini, bahwa air laut di pantai selatan yang kehijau-hijauan menyebabkan orang-orang berbaju hijau yang tenggelam di pantai selatan sulit terlihat dan ditemukan keberadaannya. Kisah mistis Nyi Roro Kidul masih bersemayam kuat di masyarakat. Meskipun menurut sastrawan Pramudia Anantatur bahwa legenda Nyi Roro Kidul hanyalah mitos rekaan para pujangga Istana Mataram semata. Namun, kepercayaan dan keyakinan atas sosok Nyi Roro Kidul masih kukuh di masyarakat hingga kini. Apakah kamu juga termasuk yang percaya? Atau pernah punya pengalaman bertemu dengannya? Silakan komen di bawah sana. Sekian dulu kisah kali ini. Silakan like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri dan menegangkan lainnya minggu depan.